Hai guys, selamat datang di channel Layar Tancap. Buat kamu yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, dan juga notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Film KKN di Desa Penari, sangat fenomenal akhir-akhir ini. Maka dari itu, admin akan mereview film ini, dan meringkas sedikit ceritanya, supaya memberikan rasa penasaran kepada kalian, sehingga kalian pun akan menonton fullnya di bioskop. KKN di Desa Penari, merupakan sebuah film dari skenario, yang diadaptasi dari cerita viral oleh Simple Man, yang diproduksi oleh perusahaan MD Picture, diproduseri oleh Manoj Punjabi, dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang tengah akan menjalankan proker KKN. Mereka adalah, oke, kita kenalan dulu aja ya. Ini yang pakai jilbab namanya Nur, ini Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang terus menatapinya. Dia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Desa ini masih sangat terpencil, mobil pun belum bisa mengakses desa ini, sehingga mereka masuk ke desa dengan menaiki sepeda motor. Di pertengahan jalan, Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan. Selain itu, Widya pun melihat ada seorang penari sedang berdiri di antara pepohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya. Nur merasakan hal yang sama, ia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur melihat ada sosok hitam, dengan mata merah menyala, yang selalu menatapinya. Di sini kita bisa tahu, jika Nur memiliki indera keenam. Kemudian, mereka berkeliling, bersama pemimpin desa ini, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu pun memperlihatkan, kepada mereka sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura, yang di sekitarnya banyak sesajen, dan juga ada janur kuning. Pak Prabu memperingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki tapak tilas. Hari demi hari, mereka lalui. Tapi seperti yang kita tahu, gangguan tidak henti-hentinya muncul. Ternyata, setelah diterawang oleh Mbah Buyut, sesepuh di desa ini, Nur dan Widya memiliki darah hangat, darah yang sangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu sangat manis. Padahal jika orang-orang normal, rasa kopi itu sangat pahit, bahkan seperti jamu. Mereka sadari ada sosok gaib bernama Badarawuhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badarawuhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Tetapi Badarawuhi tidak mau mengganggu Nur, karena dia menghormati yang ada di belakangnya. Nur ternyata memiliki kodam pelindung, bernama Mbah Dok. Mbah Doklah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya, ataupun serangan para bangsa jin. Maka dari itu, Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarawuhi culik. Di samping itu, ternyata diam-diam Bima menyukai Widya, bahkan, Bima pun telah melakukan santet, agar Widya suka kepadanya. Oleh karena itu, Badarawuhi pun masuk ke mimpinya Bima. Dia memperlihatkan kepada Bima, jika Widya sedang dalam bahaya, tubuhnya dililiti banyak ular. Dia mengatakan, jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Badarawuhi bilang, bahwa dia bisa membantu Bima. Jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di tapak tilas. Lalu, jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki tapak tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Ia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi ini kepada Widya. Tetapi Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima, tidak menjalankan amanah yang telah Bima perintahkan. Mahkota Kawaturi itu, malah dia simpan, dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan, jika Kawaturi itu hilang. Hal ini, membuat Bima marah, dan kecewa kepada Ayu.
Namun tak lama dari itu, Ayu pun didatangi oleh Badarawuhi. Badarawuhi mengatakan, jika dia bisa membantu, dia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka, Badarawuhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang, bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil, Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sana, terjadilah pergaulan duniawi di antara mereka berdua. Namun, Bima tidak sadar saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badarawuhi agar Widya selamat. Akibatnya, setiap malam, Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarawuhi. Di suatu malam, Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Widya terkejut melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Dan katanya, semua ular itu asli. Ketika sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badarawuhi dan masuk ke alam gaib di mana dia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi Gunung Puputan yang berwajah buruk rupa. Ternyata, Ayu ini menjadi Dauk alias budak penari Badarawuhi. Sekarang, Ayu akan menggantikan Badarawuhi menari untuk menghibur para warga-warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa ini, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi dia tidak bisa. Lalu, Widya menghampiri anjing itu, kemudian pergi dari sana, mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara, Ayu terjebak, dan akan terus menari, setapak demi setapak di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarawuhi untuk menuntut tumbal. Dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu melakukan ehem-ehem di desa ini. Akibatnya, Sukma, Ayu dan Bima pun terjebak di alam gaib. 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal. Sedangkan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya. Garis besar dari KKN di desa penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, jagalah sikap kapanpun dan dimanapun. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jika kalian penasaran dengan adegan-adegan yang ada di cerita, maka kalian bisa langsung tonton film KKN di Desa Penari. Selain itu, sinematografi dan backsound di film ini pun amat sangat apik, dan tentunya menggelegar. Maka dari itu, admin beri nilai 8,5 untuk film ini. Jadi, jangan lupa tonton film ini di bioskop. Film ini pun sudah tembus 7 juta penonton, dan menjadi film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Buat yang kehabisan tiket, mohon bersabar ya. Oke lah, admin pamit dulu. Jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya.